Puji Tuhan, saudara-saudara kekasih Kristus, kita jumpa lagi dalam Suara Pastoral, renungan singkat, dan hari ini saya percaya kita semua dalam perlindungan dan penyertaan Tuhan dan tetap dalam keadaan sehat. Nah, saudara-saudara kekasih dalam Tuhan, tema kita hari ini berbicara tentang persekutuan yang benar. Kita akan baca dalam Galatia pasal 2 ayat 14. Tetapi waktu kulihat bahwa kelakuan mereka itu tidak sesuai dengan kebenaran Injil, aku berkata kepada Kefas di hadapan mereka semua, jika engkau seorang Yahudi, hidup secara kafir dan bukan secara Yahudi, bagaimanakah engkau dapat memaksa saudara-saudara yang tidak bersunat untuk hidup secara Yahudi? Saudara kasih dalam Tuhan, kejatuhan manusia terhadap dosa telah membangun tembok bukan saja di antara manusia dengan Allah, tetapi juga di antara sesama manusia. Tetapi kematian Kristus di atas kayu salib telah menghancurkan tembok pemisah itu sehingga kita bisa menikmati persekutuan satu dengan yang lain. Namun, saudara kekasih dalam Tuhan, tidak bisa kita pungkiri bahwa banyak orang masih ingin memisahkan diri dengan sesamanya karena alasan-alasan tertentu. Nah, bagaimanakah sesungguhnya persekutuan Kristen itu, saudara? Kita lihat bahwa persekutuan Kristen itu tidak ada perbedaan satu dengan yang lain. Di dalam Kristus tidak ada lagi golongan bersunat dan tidak bersunat. Semuanya satu karena iman kepada Kristus. Gereja tidak mungkin lagi disebut gereja kalau di dalamnya masih ada pengkotak-kotakan. Apa yang dikatakan dalam Galatia pasal 2 ayatnya yang ke-12, saudara. Setiap orang yang telah ditebus di dalam pengorbanan Kristus adalah saudara tanpa mempedulikan latar belakang dan status sosialnya. Di hadapan Allah setiap kita adalah umat tebusannya karena iman kepada Kristus yang telah mati bagi dosa-dosa kita. Jadi saudara kasih dalam Tuhan, pandanglah orang lain sebagai saudara. Selanjutnya, menyuarakan kebenaran, saudara. Persekutuan yang sejati tidak didasari oleh kemunafikan. Dalam ayat 12, itulah sebabnya perlu yang namanya komitmen yang sungguh untuk menyuarakan kebenaran. Hal itulah yang dilakukan oleh Paulus ketika dia melihat Petrus bersifat munafik. Apa yang dikatakan Paulus, saudara? Tetapi waktu Kefas datang ke Antiokhia, aku berterang-terang menentangnya, sebab ia salah. Karena sebelum beberapa orang dari kalangan Yakobus datang, ia makan sehidangan dengan saudara-saudara yang tidak bersunat. Tetapi setelah mereka datang, ia mengundurkan diri dan menjauhi mereka karena takut akan saudara-saudara yang bersunat. Dalam ayat yang ke-11 dan 12, saudara. Sebab kebenaran adalah di atas persahabatan. Jangan sampai karena mempertahankan persahabatan, Anda mengesampingkan kebenaran. Jangan sampai karena persahabatan, Anda terseret oleh gelombang kemunafikan yang akan menghancurkan persekutuan Anda dengan orang lain. Saudara, kemunafikan adalah musuh persekutuan. Itulah sebabnya harus dibuang jauh-jauh. Sebab persekutuan yang benar didasari oleh kebenaran di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Dan kebenaran ini perlu selalu disuarakan dalam persekutuan Kristen, saudara. Kemunafikan adalah musuh persekutuan. Itulah sebabnya harus dibuang jauh-jauh. Sebab persekutuan yang benar, sekali lagi, didasari oleh kebenaran di dalam Kristus Tuhan kita. Akhirnya saudara kasih dalam Tuhan, mari hendaklah kita punya persekutuan yang benar yang didasari dengan cinta dan kasih kepada Kristus. Tuhan Yesus memberkati. Selamat beraktivitas. Saya percaya berkat Tuhan selalu menyertai kita semua. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih kalau hari ini kembali kami boleh merenungkan kebenaran firman Tuhan yang mengajar kepada kami untuk hidup dalam persekutuan yang benar.
Bapa, berkati setiap anak-anak Tuhan yang akan mereka beraktivitas hari ini, baik dalam rumah tangga, keluarga mereka masing-masing, maupun di dalam usaha dan bisnis yang mereka lakukan juga Tuhan yang memberkati. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, haleluya. Amin.